الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, murid-murid Pak Alim kelas 3 Ali yang Pak Alim cintai karena Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa ittiba mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Anak-anak sekalian, bagaimana dengan kabar kalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah, Pak Alim berharap semoga kalian sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita, pelajaran akidah akhlak. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pelajaran yang ke-6. Pelajaran yang ke-6, kita akan mempelajari salah seorang sahabat Nabi. Kalian buka buku kalian halaman 35. Kalian buka buku kalian halaman 35. Pelajaran ke-6, keteladanan Thalhah bin Ubaidillah. Ada yang sudah pernah membaca kisah tentang Thalhah bin Ubaidillah? Siapa yang pernah mendengar atau membaca kisah tentang Thalhah bin Ubaidillah? Naam. Beliau adalah salah satu di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Thalhah bin Ubaidillah adalah salah seorang di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk ke surga. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita coba pelajari bersama-sama. Yang pertama, awal keislaman Thalhah bin Ubaidillah. Pada suatu ketika Thalhah bin Ubaidillah dan rombongannya pergi ke negeri Syam. Tiba-tiba ada seorang pendeta yang berteriak-teriak, "Wahai para pedagang, apakah di antara tuan-tuan ada yang berasal dari kota Makkah?" "Ya, aku penduduk Makkah," kata Thalhah. Kemudian pendeta itu pun bertanya, "Sudah munculkah orang di antara kalian yang bernama Ahmad?" Kata sang pendeta. Kemudian Thalhah bertanya, "Ahmad yang mana?" Kemudian pendeta tersebut berkata, "Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Bulan ini pasti muncul sebagai nabi, penutup para nabi. Kelak ia akan hijrah dari negerimu ke negeri berbatu hitam yang banyak pohon kurmanya. Sebaiknya engkau segera menemui wahai anak muda," kata pendeta itu. Ucapan pendeta itu pun begitu membekas di hati Thalhah bin Ubaidillah. Ia langsung pulang ke Makkah. Setibanya di Makkah, ia langsung bertanya kepada keluarganya, "Ada peristiwa apa sepeninggalku?" Keluarganya pun menjawab, "Ada Muhammad bin Abdullah mengatakan dirinya nabi,
dan Abu Bakar As-Siddiq telah mempercayai dan mengikuti apa yang dikatakannya, jawab mereka. Setelah itu Thalhah bin Ubaidillah langsung menemui Abu Bakar As-Siddiq dan bertanya, benarkah Muhammad bin Abdullah telah menjadi nabi dan engkau mengikutinya? Abu Bakar menjawab, betul. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menceritakan kisah kenabian Muhammad dan mengajak Thalhah bin Ubaidillah untuk masuk Islam. Thalhah bin Ubaidillah menceritakan peristiwa yang dialaminya dengan pendeta. Di hadapan Rasulullah, Thalhah bin Ubaidillah pun langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian kisah yang kedua, mendapatkan gelar syahid yang hidup. Thalhah bin Ubaidillah mendapat julukan Asy-Syahidul Hayy. Thalhah bin Ubaidillah mendapat gelar atau julukan Asy-Syahidul Hayy atau syahid yang hidup. Julukan ini diperolehnya dalam perang Uhud. Saat itu barisan kaum muslimin terpecah belah dan kocar-kacir. Yang tersisa di dekat Rasulullah SAW hanya 11 orang Ansar dan Thalhah bin Ubaidillah dari kalangan kaum Muhajirin. Rasulullah SAW ingin naik ke Bukit Uhud, namun dihadang oleh kaum musyrikin. Rasulullah SAW pun meminta para sahabat untuk melawan orang-orang kafir tersebut. Dan selalu saja Thalhah bin Ubaidillah mengajukan yang pertama kali. Namun senantiasa ditahan oleh Rasulullah SAW. Dan diperintahkan untuk tetap di tempat. Sampai 11 orang dari kalangan Ansar melawan orang-orang kafir musyrikin tersebut dan gugur menjadi syahid. Dan tinggallah Thalhah bin Ubaidillah bersama Rasulullah SAW. Saat itulah Rasulullah SAW kemudian berkata, sekarang engkau wahai Thalhah. Dan Thalhah pun maju dengan semangat jihad yang berkobar-kobar. Lalu Thalhah pun berusaha menaikkan Rasulullah SAW sendiri ke bukit. Pergelangan tangannya pun putus sebelah. Mereka pun mengira bahwa Thalhah sudah gugur. Ternyata Thalhah masih hidup. Karena itulah gelar syahid yang hidup diberikan Rasulullah SAW kepada Thalhah bin Ubaidillah. Beliau bersabda, siapa yang ingin melihat orang yang berjalan di muka bumi setelah kematiannya, maka lihatlah Thalhah. Gelar yang diterima oleh Thalhah bin Ubaidillah Asy-Syahidul Hayy, syahid yang hidup. Kemudian yang ketiga, kedermawanan Thalhah bin Ubaidillah. Sejak awal keislamannya sampai akhir hidupnya, beliau tidak pernah mengingkari janjinya. Janjinya selalu ia tepati. Ia juga dikenal sebagai orang yang jujur. Tidak pernah menipu apalagi berkhianat. Thalhah bagaikan sungai yang airnya mengalir terus-menerus mengairi dataran dan lembah. Ia adalah seorang dari kaum muslimin yang kaya raya, pemurah dan dermawan. Thalhah membagikan seluruh uang yang ada di tangannya tanpa meninggalkan sepeser pun. As-Sa'id bin Zaid berkata, aku berkawan dengan Thalhah baik dalam perjalanan maupun sewaktu mukim. Aku melihat tidak ada seorang pun yang lebih dermawan dari dia terhadap kaum muslimin. Ia mendermakan uang, pakaian, dan makanan. Demikian apa yang bisa kita pelajari dari kisah salah seorang sahabat Nabi SAW, yaitu Thalhah bin Ubaidillah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran atau ibrah darinya.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.